Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan juga jemaah salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada hari ini, pada maghrib ini kita kembali kepada majlis ilmu kita, yang mana majlis ilmu kita setiap maghrib hari Jumat, yaitu membaca kitab, membahas kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana kitab ini membahas tentang sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca sampai hadis ke-13 ya. Yang mana hadis ke-13 ini diriwayatkan tentu oleh Imam At-Tirmizi dan juga ulama-ulama hadis lainnya. Hadis ini berasal dari Sa'id Al-Jurairi namanya. Sa'id Al-Jurairi. Sa'id Al-Jurairi ini seorang ahli hadis dari kalangan tabi'in. Artinya setelah generasi sahabat. Jadi kan para ulama hadis membagi generasi itu, pertama tentu generasi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periode Rasulullah. Setelah itu wafat Rasulullah, periode sahabat-sahabatnya. Setelah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah periode namanya tabi'in namanya. Setelah itu adalah tabi'in. Kemudian lagi berikutnya tabi'in. Nah, beliau ini adalah dari kalangan tabi'in, Sa'id Al-Jurairi ini. Imam Ahmad mengatakan dia ini adalah ahli hadis dari penduduk Basrah. Basrah itu adalah salah satu wilayah yang ada di Irak. Sekarang letaknya di negara Irak. Irak itu adalah wilayah negeri yang sangat bersejarah dari zaman dulu sampai dalam peradaban Islam. Imam Ahmad mengatakan bahwa Sa'id Al-Jurairi ini dan juga Abu Hatim mengatakan dia memang di awal-awal dan di waktu mudanya seorang yang dikenal kuat hafalannya, dhabitnya. Tetapi dia di akhir umurnya sudah banyak keliru. Jadi banyak lupa. Jadi itu disebutkan oleh ulama itu untuk memastikan hadisnya ini nanti hadis lemah atau hadis sahih. Ulama kita itu jelimet. Setiap orang yang membawakan hadis kepada kita dari Rasulullah SAW dikaji satu-satu orangnya.
Generasi mana Imam Bukhari mendengar dari siapa? Siapa gurunya itu? Nah, jadi Sa'id Al-Jurairi ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang pakar ahli hadis namanya Abu Hatim, beliau ini adalah ahli hadis tetapi di akhir hidupnya menjadi pelupa. Banyak hafalannya dia lupakan. Bukan dia lupakan, tapi faktor umur. Kita ini kalau sudah tua banyak lupa, apalagi kalau sudah sampai pikun. Jadi kenapa ulama kadang-kadang menjelaskan seseorang, orang ini di tuanya, di hari tuanya pelupa. Nah, maka ketika dia meriwayatkan hadis, dikaji. Hadis ini diriwayatkannya di waktu mudanya atau di waktu tuanya. Kalau di waktu tuanya, di saat dia pelupa, maka hadis itu hukumnya lain lagi. Tapi kalau terbukti di waktu muda, waktu ingatannya kuat, maka hadis itu alai pula nanti tingkatan. Jadi di sini dikatakan bahwa sebelum dia 3 tahun dia sebelum meninggal itu hafalannya kacau balau. Nah, kalau seandainya ada orang meriwayatkan hadis dari Sa'id Al-Jurairi menjelang 3 tahun menjelang wafatnya, bahwa kemungkinan hadis itu menjadi dhaif, lemah. Nah, barangnya sudah kacau balau. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan hadis-hadis yang diriwayatkannya rata-rata ulama menghukum hasan. Jadi di bawah tingkat sahih. Dan beliau ini adalah termasuk salah satu rawi atau silsilah rawi yang diriwayatkan oleh imam yang 6. Jadi imam yang 6 itu siapa? Itulah kutubus sittah, kitab hadis yang 6. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah. Ini 6 buku hadis utama. Di situlah kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun di dalam 6 ini tidak semuanya terdapat pula di buku, tapi yang menjadi induk 6 inilah. Maka terkenal dia dalam kutubus sittah, kitab yang 6. Nah, berarti Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Sa'id Al-Jurairi. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sa'id Al-Jurairi. Imam Abi Daud. Nah, ada di antara ahli hadis Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari dia. Barangkali dia punya cacat sendiri yang dilihat oleh Bukhari, orang ini tidak bisa diambil hadisnya. Nah, kemudian kalau di sini berubah hafalannya 3 tahun menjelang meninggalnya, barangkali Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari dia di waktu mudanya. Artinya hadis-hadis yang dipastikan bahwa dia meriwayatkan hadis itu di saat mudanya, bukan di saat tua ketika hafalannya sudah menjadi kacau balau. Nah, inilah sedikit tentang Bapak Ibu sekalian Sa'id Al-Jurairi. Kan ada di bawah itu dari Sa'id Al-Jurairi. Jadi dia kalangan tabi'in. Sa'id Al-Jurairi ini beliau berkata, Sami'tu Abat Tufaili. Itu bahasanya. Sami'tu Abat Tufail. Aku telah mendengar Abu Tufail. Jadi beliau Sa'id Jurairi berarti dia meriwayatkan hadis. Mendengar itu maksudnya berarti dia mendengar, dia punya guru. Dari mana dia dengar hadis ini? Dari seorang yang bernama, yang dikenal namanya dengan Abu Tufail. Nah, siapa Abu Tufail ini? Nah, Abu Tufail ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Abu Tufail, Abu itu kunyah namanya. Dia digelar, dipanggil. Tapi namanya bukan Abu Tufail. Abu Tufail itu panggilannya, Abu Bapak. Barangkali dia punya anak namanya Tufail, bapaknya Tufail. Tapi siapa namanya sebenarnya? Nama dia itu Amir bin Wasilah Al-Kinani Al-Laisi. Jadi dia itu namanya siapa?
Aba Tufail itu panggilannya. Namanya kalau saya punya anak. Anak saya namanya Najib. Maka saya dipanggil Abu Najib. Bapaknya Najib. Orang Arab itu begitu. Maka ibu-ibu kalau manggil suaminya pakai Abu. Siapa anak paling tua? Maka Abu Muhammad. Dia menyebut nama langsung itu kadang-kadang apalagi kepada orang yang terhormat. Itu kurang sopan. Maka apa? Bapaknya si anak. Abu Tufail juga begitu. Siapa nama Abu Tufail? Itu diperiksa oleh ulama. Dan dia kadang-kadang saking dikenal dengan panggilan itu lupa orang namanya. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama, tapi panggilan. Abu itu kan bapak. Hurairah itu kucing kecil. Jadi bapak kucing kan gitu itu. Tapi dia dinamakan Abu Hurairah, dikenal dengan Abu Hurairah. Sehingga saking dipanggil terus Abu Hurairah, lupa orang siapa namanya. Maka ketika orang mencari namanya, berbeda-beda pendapat. Karena sampai akhir ayatnya orang memanggil dia Abu Hurairah. Banyak seperti itu ulama-ulama. Kita banyak ulama. Imam Al-Ghazali. Ghazali itu bukan nama. Itu panggilannya, gelarnya. Dia dipanggil dengan Al-Ghazali, Imam Ghazali. Kenapa? Nisbat kepada tempat dia lahir. Dia lahir di kampung kecil di Turkistan. Itu Bapak Ibu, nama kampung kecil itu Ghazalah. Sehingga dia dinisbatkan kepada kampungnya Al-Ghazali. Ada lagi yang memberi nama dia Al-Ghazali. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dengan tasydid zainnya. Itu dari nisbat kepada pekerjaan orang tuanya. Jadi bapaknya kerjanya yaitu menenun kulit-kulit hewan. Kulit hewan dijadikan pakaian, jadikan tikar, itulah penjual kulit-kulit hewan kepada orang-orang. Itulah kerja bapaknya. Sehingga anaknya dinamakan dikenal dengan Al-Ghazali. Artinya apa? Anak tukang penjual kulit. Al-Ghazali. Padahal namanya apa? Namanya Muhammad. Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Itu namanya itu. At-Tusi. Dari negeri At-Tusi. Kemudian Khurasani, Naisaburi. Kemudian apa lagi? Al-Baghdadi, Al-Iraqi. Karena dia di situ tempat tinggalnya Bapak Ibu sekalian. Baik. Jadi kita kembali kepada Abu Tufail. Abu Tufail ini namanya Amir bin Wasilah Al-Kinani. Beliau ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut sahabat, apa arti sahabat? Jangan lupa yang disebut dengan sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia beriman dengan Rasulullah SAW. Itulah definisi sahabat. Orang yang bertemu dengan Rasulullah kemudian beriman dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang bertemu dengan Rasulullah, sehari-hari nampak Rasulullah, berjumpa Rasulullah, tapi tak beriman dia, sahabat Rasulullah namanya. Seperti Abu Jahal, sehari-hari jumpa Rasulullah. Abu Lahab jumpa Rasulullah. Abu Talib malah hidup, Rasulullah hidup di rumah dia. Tapi Abu Talib sahabat Rasulullah. Karena Abu Talib dia meninggal, sampai dia meninggal tak beriman. Ada lagi orang Bapak Ibu sekalian tidak juga sahabat namanya. Dia hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dan dia beriman. Cuma tidak pernah ketemu. Itu juga bukan, tidak disebut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabi itu dua kaidahnya. Jadi pertama beriman, kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi beliau ini berarti apa? Sahabi, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau ini ya kalau dilihat lahirnya, beliau ini lahir pada tahun 3 Hijriah. Jadi berarti pada tahun ketiga Hijriah. Dan diriwayatkan bahwa beliau ini selama hidup Rasulullah SAW, dia sempat selama hidupnya dia dari lahir sampai Rasulullah wafat itu 8 tahun bersama Rasulullah SAW. Tapi dia masih kecil. Jadi ini disebut kalau dia masih kecil dan sudah beriman dengan Rasulullah SAW, itu namanya sahabiyun shaghir, sahabat kecil. Tapi dia 8 tahun itu sudah berakal dan sudah paham, dan banyak dia menceritakan tentang Bapak Ibu kepribadian Rasulullah SAW. Berarti umurnya masih kecil. Beliau ini lahirnya tahun ketiga Hijriah. Kemudian beliau ini Bapak Ibu sekalian termasuk sahabat, dan dia bukan sahabat. Sepakat seluruh ahli sejarah mengatakan beliau ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir meninggal dunia. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya orang, siapa sahabat Rasulullah yang terakhir wafat? Maka jawabannya Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laythi. Itu sepakat itu semua ahli sejarah. Nanti dia sendiri memberikan pengakuan itu. Bapak Ibu sekalian, beliau ini hidupnya lama, artinya panjang umurnya. Lahir tahun 3 Hijriah, wafat tahun 110 Hijriah. Berarti berapa umurnya itu? Kan hampir 107 tahun umurnya. Maka dia ini adalah sahabat yang panjang umurnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau adalah yang terakhir meninggal di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada berbeda sedikit Bapak Ibu sekalian tentang wafatnya. Ada yang mengatakan wafatnya tahun 102 Hijriah, berarti umurnya 99. Ada yang mengatakan bahwa 100 tahun full umurnya. Kemudian ada pula yang mengatakan 107 tahun dia wafat. Kemudian ada yang mengatakan 110 tahun. Tapi banyak yang mengatakan dia itu berumur 110, wafat tahun 110 dengan umur 107. Tapi ada hadis nanti yang mengisyaratkan bahwa Rasulullah pernah memberitakan, sahabatku, orang yang hidup di masaku tak ada yang lebih dari 100 tahun. Itu ada nanti nas Rasulullah akan kita jelaskan. Bapak Ibu sekalian, yang penting sahabat ini adalah sahabat yang sepakat seluruh ahli sejarah mengatakan dia terakhir meninggal dunia. Kemudian beliau ini kalau kita lihat, Masya Allah perjuangannya, beliau memang Bapak Ibu kalau di masa-masa Rasulullah hidup, dia kan masih kecil. Maka kalau berjihad belum diizinkan. Tetapi di masa-masa setelahnya, beliau ini termasuk pembela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardahu. Di beliau ini kan Ali bin Abi Thalib ini kan banyak peristiwa dia terjadi perang antara dia dengan Muawiyah, ya. Kemudian bagaimana peristiwa Ali bin Abi Thalib menghadapi orang-orang Khawarij, banyak permasalahan dihadapi di zaman Ali bin Abi Thalib, sehingga dia sendiri meninggal dunia, wafat karena dibunuh. Seperti Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan, mereka semua mati syahid.
Jadi beliau ini ketika beliau hidup ini pembela Ali bin Abi Thalib yang luar biasa. Kemudian dia salah seorang sahabat yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib dan orang yang paling dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Boleh dikatakan kemana Ali bin Abi Thalib? Amir bin Wasilah Al-Kinani ini ikut. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dia memang di akhir hayatnya dia pindah ke Basra dan dia wafat di sana. Banyak Bapak Ibu sekalian kisah-kisahnya dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ada peristiwa yang diceritakan oleh sahabat dari Abu Tufail. Abu Tufail ini kan dia pembela Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini ada kisahnya. Setelah Utsman meninggal dunia wafat. Jadi Utsman ini kan wafat karena dibunuh oleh para demonstran. Demonstran membunuhnya dan dia sedang mengaji. Tapi mushaf Utsman itu penuh bersimbah darah. Pisah kepala Utsman dengan badannya. Seperti Roberto. Kawat demonstran itu. Demonstran ini di belakangnya orang-orang Yahudi. Diberikanlah, disebarkan berita hoax tentang Utsman. Utsman nepotisme, Utsman ini. Padahal Utsman itu orang baik sekali. Ya Allah. Dia itu menantu Rasulullah SAW. 2 orang putri Rasulullah dinikahinya. Dibunuh oleh demonstran itu. Sahabat yang sangat berjasa dalam perjuangan dengan Rasulullah. Berkali-kali. Sudah tak tahu lagi berapa hartanya yang dia korbankan untuk membela agama. Sampai sekarang wakafnya masih mengalir. Kalau Utsman dibunuh itu dahsyatnya demonstran itu. Kalau berita hoax itu hati-hati, yang terpancing kita. Apalagi tentang pemimpin, fitnah macam-macam. Utsman itu difitnah nepotisme, kan itu. Dihasung-hasung terus. Tapi Utsman ini orang baik. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah menawarkan kepada Utsman. Karena dia tak mau pergi pengawal, mana-mana pergi kena sendiri. Karena dia orangnya tawadhu, dia orang kaya, khalifah, tawadhu. Kalau dikawal tak mau dia. Apa demonstran apa? Sampai Ali katakan, Utsman, saya punya 2 putra. Kamu tahu? Ada Husain dan Hasan. Sekarang saya berikan mereka berdua untuk menjadi pengawal dalam kondisi seperti ini. Coba. Dia orangnya kalau orang Syiah yang mencaci maki Utsman, Umar, Ali sendiri, mereka mengeluh-elukan Ali. Padahal Ali sendiri sangat mencintai Utsman. Bahkan dia membela Utsman. Bahkan Bapak Ibu, ketika Utsman di demo, dia menawarkan supaya 2 putranya yang sangat disayanginya untuk mengawal Utsman dari serangan demonstran. Tapi kata Utsman, jangan, tak usah. Dia demonstran sering keluar, dia mengatakan, yang saya lakukan begini. Tapi yang namanya demonstran, di munafik di belakangnya, orang-orang Yahudi macam-macam, orang Majusi. Karena wilayah Islam sudah berkembang kemana-mana. Karena kan Utsman itu menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika dia jadi khalifah, wilayahnya sangat. Kalau Umar ni kuat orangnya, maka belasan tahun dia menjadi khalifah. Kuat orang macam-macam sama dia. Kota penaklukan sampai ke Iran, sampai ke Persia sana, sampai ke Afrika. Tahu di masa dia itu penaklukan besar-besar. Di banyak masuk Islam, tapi Islamnya masih lemah-lemah. Orang Islam masih bodoh-bodoh. Mudah kalau Bapak Ibu, itu Yahudi sebarkan berita hoax tentang Utsman. Datang orang ke Madinah besar-besaran mendemo Utsman, bayangkan. Loncat masuk mereka kamar, dibunuh, dipotong leher Utsman.
Maka dia dikuburkan, Bapak Ibu sekalian, di Baqi. Kuburan Utsman itu di Baqi. Kalau Abu Bakar dengan Umar di mana? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Utsman itu di Baqi kuburannya. Bapak Ibu sekalian, setelah terbunuhnya Utsman, apa yang terjadi? Sekarang siapa yang menggantikan Utsman menjadi khalifah? Di sini masalahnya mulai. Maka sahabat-sahabat ketika itu di Madinah, mayoritas mereka mendaulat, membaiat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Sebagian sahabat dia tidak ada di Madinah, tapi menjadi gubernur di Mesir. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan mendengar sadisnya berita tentang pembunuhan Utsman, maka dia berijtihad, tidak bisa dilantik khalifah, tidak bisa ditunjuk khalifah sebelum yang membunuh Utsman ditangkap dan dikisos semuanya. Dicari dulu katanya. Tidak ada khalifah dulu. Darah Utsman harus dituntut siapa yang membunuhnya. Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat oleh mayoritas sahabat. Muawiyah tidak mau, karena ijtihad dia dahulukan membalas dulu, menghukum orang pembunuh Utsman sebelum khalifah ditunjuk. Maka Bapak Ibu, kalau sudah dibaiat khalifah semua harus tunduk. Maka Muawiyah tak mau membaiat. Ketika itu di dalam Quran begitu, siapa yang membangkang maka diperangi. Muawiyah berhadapan, terjadilah perang antara kelompok Muawiyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Tapi Bapak Ibu, ketika terjadi perang bingung sahabat, masa kita sama-sama membunuh? Maka cepat-cepat di antara sahabat ngangkat mushaf, kemudian untuk pertanda damai. Akhirnya diturunlah masing-masing kelompok memutus utusan untuk melakukan perdamaian. Siapa yang dikirim? Coba bayangkan, bersama Muawiyah ada sahabat namanya Amr bin As. Itu sahabat Rasulullah. Bersama Ali ada sahabat namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Sahabat Rasulullah semua itu perang. Tapi ini masalah ijtihad Bapak Ibu. Berunding, akhirnya damai, akhirnya tenang. Di situ muncullah kerja Yahudi ini. Dibuatlah dua kelompok. Di situ dah mulai perpecahan umat ini. Ada yang mengatakan tidak ada perdamaian, perang. Maka keluarlah mereka, siapa yang menerima perdamaian hukumnya kafir. Muncul kelompok Khawarij. Kerjanya mengkafir-kafirkan sahabat. Tidak ada sahabat yang beriman oleh dia lagi. Siapa yang menerima perdamaian? Di satu sisi muncul pula kelompok yang membela Ali. Kenapa? Karena Khawarij termasuk mengkafirkan Ali. Kenapa menerima kafir oleh dia? Jadi Bapak Ibu, ciri Khawarij ini suka mengkafir-kafirkan. Bila ada orang suka mengkafir-kafirkan, itu ada akarnya itu. Itu berbahaya itu. Itu kalau sudah mengkafirkan, darahnya halal, mau dibunuh aja dia kerjanya. Orang sholat dibunuh juga, karena dianggapnya kafir. Astagfirullah, Bapak Ibu sekalian, fitnah. Muncul pula orang yang membela Ali. Yang membela Ali ini berlebihan pula, sampai mempertuhankan Ali. Sampai mengatakan Ali lebih berhak menjadi nabi daripada Rasulullah. Sampai dia mengatakan malaikat Jibril salah alamat mengirim wahyu. Seharusnya kepada Ali salah alamat diturunkan kepada Rasulullah. Sehingga mereka tidak ada rukun imannya dengan malaikat. Rukun iman langsung Allah, tidak ada rukun iman malaikat. Marah dia sama malaikat. Kenapa salah alamat? Karang-karang sudah Bapak Ibu sekalian. Astagfirullah. Kalau sudah fitnah itu, maka itu kita berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Para sahabat sudah damai.
Bapak Ibu sekalian, siapa ini? Amir bin Wasilah ini dia selalu bersama pembela Ali luar biasa. Tapi bukan orang Syiah dia. Nah, pada suatu hari Abu Tufail ini bertemulah dengan Khalifah Muawiyah. Karena setelah meninggalnya Ali, Bapak Ibu, Muawiyah didaulat menjadi khalifah. Nah, ketika itu Amir bin Wasilah ini dia pendukung Ali, pembela Ali waktu terjadi perang. Nah, sekarang Ali sudah meninggal, Muawiyah naik. Itu panjang ceritanya itu. Nah, ketika Muawiyah naik menjadi khalifah, Amir Abu Tufail ini, Bapak Ibu sekalian, bertemu dia dengan Khalifah Muawiyah. Lalu ditanyalah oleh Abu Tufail, gimana perasaanmu dengan Ali bin Abi Thalib? Kau jadi khalifah sekarang, gimana perasaanmu? Apa dia bilang? Perasaanku dengan Ali itu adalah ibarat perasaan ibunya Musa dengan Musa ketika Musa dilepaskannya di sungai. Kan ibunya ketika menaruh di kotak, lalu ditaruh di sungai, kemudian jatuh di tangan Fir'aun. Bagaimana ketika itu rindunya ibumu, nangis setiap hari supaya dipertemukan dengan Musa. Ya Allah, temukan saya lagi dengan anak saya. Akan cara Allah ditunjuklah dia sendiri menjadi orang yang menyusukanmu. Bayangkan itu. Jadi dia buang Musa karena takut disembuli oleh Fir'aun. Akhirnya Musa diambil oleh Fir'aun yang menyusukannya. Jadi kalau Allah yang ngatur, Bapak Ibu ya, subhanallah. Dan tak ada takut itu. Rindunya ibu Musa lepas. Begitulah kerinduan saya dengan Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Di dalam hati Muawiyah tidak ada sedikit pun permusuhan dengan Ali. Maka kalau ada orang menjadi pengikut Ali lalu melaknat Muawiyah, di sinilah keliru. Karena orang Syiah itu musuh bebuyutannya adalah Kau disebut Muawiyah itu kutuk-kutuknya orang Syiah. Padahal Muawiyah ini sahabat Rasulullah SAW yang sangat mulia. Maka Abu Tufail ini sebagai saksi bagaimana perasaan dia, loyalitas dia sebenarnya kepada Muawiyah. Jadi ketika terjadi perang itu tidak lain semata bukan bencinya, bukan kontranya dia dengan Ali, tetapi adalah dikarenakan menurut ijtihad dia bahwa yang didahulukan saat itu adalah menangkap orang-orang pembantai Utsman dan harus dikisos. Baru khalifah ditunjuk. Menurut Ali tidak. Menurut Ali ijtihadnya apa? Begini Muawiyah, kita mantapkan dulu kepemimpinan khilafah ini pengganti Utsman. Setelah saya mapan nanti memimpin, baru kita cari orang-orang, kita tangkapin orang-orangnya. Di sinilah terjadi mana yang lebih diutamakan. Jadi Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah tidak sampai banyak memakan korban jiwa. Baik, inilah Abu Tufail. Jadi Abu Tufail siapa namanya? Amir bin Wasilah Al-Kinani, yang mana beliau ini adalah sahabat yang paling terakhir wafat. Sekarang mari kita baca apa kata Abu Tufail ini. Sami'tu Abu Tufail. Sa'id Al-Jurairi mengatakan, saya mendengar Abu Tufail, yaitu Amir bin Wasilah Al-Kinani Al-Laisi. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, dia berkata sami'tu. Apa perkataan yang dia dengar? Di dalam nas itu dikatakan yaqulu, saya mendengar Abu Tufail berkata. Apa perkataannya? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun. Begitu tuh, ra'ahu ghairi. Jadi apa kata Sa'id Al-Jurairi mendengar perkataan Abu Tufail, yaitu Amir bin Wasilah Al-Kinani, aku telah melihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu nabi, ra'aitu melihat, ru'ya, melihat. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma baqiya. Wa ma baqiya itu artinya tidak ada yang tersisa ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi, ahadun, seorang pun, ra'ahu ghairi, yang pernah melihat Rasulullah SAW selainku. Berarti Bapak Ibu, ini pengakuan dari Abu Tufail, perkataan Abu Tufail yang didengar oleh Sa'id Al-Jurairi. Jadi Abu Tufail ini berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW. Wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Sekarang ini tidak ada satupun orang yang tersisa lagi di antara sahabat-sahabat Rasulullah selain saya yang pernah melihat Rasulullah yang masih hidup. Jadi tak ada yang masih hidup. Maka ini bisa juga kadang-kadang, tapi kan Rasulullah bertemu dengan Isa di langit ketika Isra dan Mi'raj. Gimana itu? Berarti masih ada yang sisa. Kenapa dia mengatakan dia sendiri? Kalau ini kan dia mengatakan di atas bumi. Kalau Isa di mana? Di langit dia. Kemudian ada lagi Khudir, cerita Nabi Khidir itu. Atau kisahnya apa? Dia juga belum meninggal. Kemudian, tapi dia tidak di atas bumi dia. Tapi dia tinggalnya di atas permukaan laut, di perairan. Khidir itu. Jadi ada dikritikan, masa dia mengatakan tidak ada seorang pun di muka bumi lagi yang sisa yang pernah melihat Rasulullah kecuali saya. Berarti dia menceritakan itu semua sahabat-sahabat yang pernah lihat Rasul sudah meninggal. Tinggal dia sendiri. Dia sendiri, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu di sini dia menjelaskan. Tadi Bapak Ibu kan dia mengatakan ahadun di sini itu maksudnya adalah manusia. Tapi kalau dibilang nanti kan malaikat juga melihat Rasulullah, jin juga melihat Rasulullah. Kalau malaikat dan jin itu bukan manusia. Yang dimaksud dia di sini adalah bahwa dia tidak ada seorang pun yang sisa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lalu siapa namanya? Sa'id Al-Jurairi mengatakan, qultu sifhuli. Qultu itu aku berkata. Siapa yang berkata? Sa'id Al-Jurairi. Karena dia mendengar pengakuan daripada Amir bin Wasilah Al-Laisi, yaitu Abu Tufail, mengatakan tidak ada yang sisa di muka bumi ini sahabat yang pernah melihat Rasulullah kecuali saya. Saya satu yang tinggal sisa. Mendengar itu Sa'id Jurairi mengatakan, kalau begitu sifuli, tolong jelaskan kepada saya, gambarkan kepada saya bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah hadis yang menggambarkan tentang sifat Rasulullah. Siapa yang meminta supaya dijelaskan oleh Abu Tufail sifat Rasulullah? Yang meminta ketika itu Sa'id Al-Jurairi. Berarti Sa'id Jurairi ini bertemu dengan Abu Tufail. Kemudian Abu Tufail ketika itu mengatakan, tidak ada yang sisa lagi di dunia muka bumi ini orang yang pernah melihat Rasulullah selain aku, tinggal aku sendiri. Maka Sa'id Jurairi langsung mengatakan, kalau begitu sifuli, tolong jelaskan kepada saya bagaimana sifat Rasulullah SAW itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang apa kata Abu Tufail menjelaskan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan qala itu berkata. Siapa yang berkata? Sa'id Al-Jurairi atau Abu Tufail? Abu Tufail berkata menceritakan sifat Rasulullah SAW. Beliau jelaskan sifat Rasulullah itu 3. Tapi 3 itu merangkum semua sifat Rasulullah SAW. Apa beliau katakan?
kana abyadha malihan muqassada. Sifat ketiga dia jelaskannya. Kana abyad malihan muqassada. Apa artinya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Abu Tufail, kana abyad. Ini menjelaskan Bapak Ibu warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orangnya putih. Tetapi di sini tidak ada rincian. Itulah perlu Bapak Ibu. Ketika kita merangkum, merumuskan, baik kita jadikan rumusan kesimpulan bagaimana kulit Rasulullah. Jangan diambil dari hadis ini saja. Maka butuh kita baca hadis-hadis yang lain. Itulah sebabnya Imam Tirmizi telah mengumpulkan hadis-hadis tentang sifat Rasulullah. Nah, di awal-awal ada Bapak Ibu yang menjelaskannya, Anas bin Malik, Bara' bin Azib, ya kan? Kemudian Jabir bin Abdullah dan juga sahabat-sahabat lain yang terdahulu. Sekarang ini Abu Tufail. Abu Tufail hanya mengatakan kana abyad. Beliau itu adalah putih. Tapi Bara' bin Azib, Anas bin Malik, dia mengatakan putihnya itu bukan putih khalis, putih bersih begitu, tetapi putihnya bercampur sedikit kemerahan. Itu kan di hadis-hadis. Maka hadis ini mengatakan putih. Berarti putihnya bagaimana? Pakai harus disambungkan dengan hadis yang lain sehingga sempurna. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, jangan diambil satu hadis ini saja. Nah, itulah sebabnya kita butuh ya. Ketika Bapak Ibu menyimpulkan sebuah narasi tentang Rasulullah dari hukum-hukum, harus membaca seluruh riwayat dulu. Sudah habis hemat kita, tak ada lagi, baru disimpulkan. Jangan baca satu langsung, itu berbahaya nanti. Maka berbagai sahabat yang mensifati kana abyad putih. Yang kedua apa? Malihan. Malihan itu Bapak Ibu, itu Masya Allah, antara julun malih, kata orang Arab. Malih itu artinya tampan orangnya. Jadi putih agak kemerah-merahan. Kemudian orangnya tampan. Maka sifatnya Bapak Ibu tampan, wajahnya, semuanya, kulitnya, kemudian akhlaknya, malihan. Sampai malih ini bisa sifat diri, tampan namanya, kemudian juga bisa sifat akhlak. Maka malihan ini mencakup kedua-duanya. Kan ada orang tampan wajahnya tapi tak tampan akhlaknya. Itu tak malih itu. Kalau malih ini Bapak Ibu, ya itu semuanya tampan. Bahkan ya, kalau ada hewan yang bagus itu juga disifati dengan amlah. Maka Rasulullah kan ada berkorban dia dengan 2 ekor kibas. Rasulullah pernah dhaha bikabsyaini amlahaini. Amlahaini ini apa? Jadi 2 kibas yang sangat bagus sekali kibas itu. Jadi ketampanan sesuatu oleh orang Arab bahasanya malih atau amlah. Jadi di sini Bapak Ibu, malihan itu artinya adalah tampan, bagus, hasan, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada lagi dalam hadis yang lain itu dijelaskan bahwa artinya apa? Malah itu ketampanan itu berlebihan. Jadi kan ada jamil, ada hasan, itu tampan juga. Tetapi kalau disebut malihan, tampan sekali. Jadi ada sifat ketampanannya itu berlebih. Sehingga Bapak Ibu dicocokkan dengan apa yang dikatakan oleh Bara' bin Azib. Kemudian sahabat-sahabat lain mengatakan, aku tak pernah melihat manusia setampan Rasulullah SAW. Baik sebelum dia dan setelahnya, tak pernah aku lihat. Itulah pengakuan sahabat-sahabat yang melihat Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu sekalian, malihan, kemudian muqassada. Apa arti muqassada? Waktu itu sudah masuk ya. Kita azan dulu, nanti baru kita jelaskan apa makna muqassada. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka terakhir sifat yang disifati oleh
Abu Tufail ini tentang Rasulullah SAW adalah muqassada. Di abyad maliha muqassada. Muqassada itu dari kata-kata qas. Itu maknanya tawassut, artinya sedang. Nah, maka kalau kita maknakan, terjemahkan, Rasulullah itu orangnya kulitnya putih, kemerah-merahan, kemudian agak merah bercampur sedikit merah. Kemudian yang kedua, orangnya tampan sekali. Nah, itu tampan. Maka malihan itu harus maknanya sangat tampan. Kemudian muqassada, berperawakan sedang. Maka di dalam hadis yang telah lalu dijelaskan oleh sahabat yang lain, beliau itu orangnya tinggi tapi tidak terlalu tinggi, tapi tidak disebut pendek. Jadi orangnya tinggi, tidak terlalu tinggi, tapi tidak disebut pendek. Maka diterjemahkan atau disebutkan, diungkapkan oleh sahabat lain, kana murabba'an atau kana marbu'an, kana raba'ah. Raba'ah itu juga sedang. Kalau di sini muqassada, berarti banyak kata-kata yang mewakili, yang diungkapkan oleh sahabat untuk menggambarkan perawakan Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis yang lalu marbu'an. Nah, dalam hadis ini muqassada. Maknanya sama, cuman mengungkapkannya itu yang berbeda, memakai kata-katanya. Nah, jadi muqassada ini dari kata qas, wasat, berperawakan sedang. Jadi kalau dari perawakan sedang ini dari sisi tinggi, maka tidak tinggi sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga dari sisi gemuk, maka gemuk dia tidak disebut gemuk dan tidak pula kurus, tetapi kekar badannya. Dia tidak badin. Bila ada orang, bahkan kemarin dijelaskan oleh dalam hadis yang Ibnu Khala daripada Hasan, yaitu saudaranya peti masa ibu. Nah, lupa Bapak Ibu, dia menjelaskan apa? Rasulullah itu perutnya tidak buncit, tapi rata pada dada. Berarti orang tidak gemuk. Gemuk itu kan apa? Nah, kemudian berpadat. Kemudian tulang-tulang sendinya itu besar, menunjukkan bahwa dia kuat. Berarti badannya kekar, tidak gemuk, dan dia tidak pula tidak disebut kurus. Berarti ini adalah diterjemahkan dengan, kalau dalam buku apa itu mungkin berperawakan sedang ya. Sedang berperawakan sedang. Kemudian juga Bapak Ibu, muqassada ini dalam seluruh sifatnya. Jadi kalau malihan, jadi ini dia menjelaskan dengan 3 kata tentang gambaran sifat Rasulullah SAW, bentuk perawakan Rasulullah. Yang pertama abyad, itu warna kulit secara umum. Yang kedua Bapak Ibu, malihan, tampan. Maka kalau tampan itu kan bukan hanya dinilai mukanya saja, maka seluruh badan apanya itu tampan. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, muqassada, dia berperawakan sedang. Maka ini masuk baik dari sisi tingginya, baik dari sisi warna kulitnya. Kemudian muqassada itu sedang, semuanya termasuklah tubuhnya. Kemudian juga di dalam rambutnya. Maka kalau dia memanjangkan rambutnya, paling panjang rambutnya gimana? Yaitu sampai kepada pangkal rambut. Ujung rambutnya itu sampai ke pangkal bahunya, itu ke pangkal bahu. Tapi kalau ada orang mengatakan lewat sampai ke punggung, itu salah itu. Jadi dia paling memanjangkan rambutnya sampai ke ujung rambutnya itu ke bahunya, menyentuh bahunya, kemudian menutup telinganya. Tapi kadang-kadang beliau botak, apalagi ketika dia umrah. Maka kalau dia haji, kalau dia umrah, maka Rasulullah SAW botak, licin. Artinya kenapa? Karena beliau sendiri yang mencontohkan, kalau orang pergi umrah atau haji, maka tahallulnya bagaimana? Rasulullah katakan, rahimallahu al-muhallikin, rahimallahu al-muhallikin, rahimallahu al-muhallikin, wa rahimallahu al-muqassirin. Bapak Ibu, bukan ibu besok bapak besok kalau umrah, maka yang paling bagus tahallulnya itu apa?
Jangan digunting 3 helai saja. Nah, tapi apa? Semoga Allah memberi rahmat orang yang mencukur, membotakkan rambutnya. Semoga Allah memberi rahmat. 3 kali didoakan untuk orang yang membotakkan, 1 kali cuma didoakan untuk orang yang memendekkan. Dan maka Rasulullah SAW setiap haji, haji sekali, setiap umrah 4 kali, maka dia pasti mencukur rambutnya habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dia memanjangkannya, maka memanjangkannya sedang. Dan rambut Rasulullah itu juga muqassada, sedang juga. Tidak dia keriting seperti rambut orang Afrika, dan tidak pula lurus kaku seperti rambut orang India katanya. Tapi apa? Rambut Rasulullah itu ikal bergelombang. Ini juga masuk dalam kata-kata muqassada. Berarti kata-kata tiga kata abyad, malihan, muqassada itu singkat tapi padat mencakup sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk Bapak Ibu kehebatan Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Kinani dalam menggambarkan dalam kata yang singkat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Bapak Ibu sekalian dalam bab mensifati Rasulullah, sifat badan tubuh Rasulullah, yaitu hadis yang ke-14, yaitu dari Abdullah bin Abbas. Insyaallah kita akan jelaskan nanti Abdullah bin Abbas ini siapa. Beliau berkata, ini tentang yang terakhir tentang sifat Rasulullah, yaitu beliau menceritakan tentang giginya Rasulullah bagaimana. Maka ini giginya Rasul. Siapa yang menceritakan? Abdullah ibnu Abbas. Siapa Abdullah ibnu Abbas? Abdullah ibnu Abbas ini adalah, Abbas itu kan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini saudara kandung ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah. Maka salah satu saudara ayah Rasulullah itu adalah Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Sekarang Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Berarti apa hubungan Abdullah dengan Rasulullah? Apa? Sepupu. Dia kan sepupu. Rasulullah adalah anaknya Abdullah bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas sepupu. Dan dia beriman sejak kecil dengan Rasulullah SAW. Dan dia hijrah bersama bapaknya. Dan dia ini adalah orang yang mengkhidmat. Beliau ini lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Berarti diperkirakan ketika wafat Rasulullah, dia itu Bapak Ibu berumur lebih kurang 13 tahun. Berarti dia termasuk sahabat kecil, tapi banyak menimba ilmu dari Rasulullah. Anak buat 13 tahun, tapi dia menyerap ilmu dari Rasulullah luar biasa. Dia rahasianya kita akan ceritakan. Abdullah bin Abbas ini berkata mensifati Rasulullah SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyataini. Saniyataini gigi. Dia mensifati gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigi serinya Rasulullah itu agak jarang-jarang. Jadi tidak rapat menumpuk begini, tapi dia agak renggang. Maka gigi seri renggang itu adalah ketampanan. Maka banyak orang sekarang membuat kawat merenggang-renggangkan gigi supaya kelihatan Rasulullah itu aflaj. Gigi serinya itu agak renggang. Itu adalah suatu ketampanan yang tersendiri. Sempurna Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian. Di seluruh sifat ketampanan ada di Rasulullah SAW. Ketampanan seorang laki-laki. Maka apa lagi? Idza takallama ru'iya kan nuri yakhruju min baini sanayahu. Kalau dia berbicara dari celah-celah gigi yang garang tadi keluar cahaya. Dilihat seperti cahaya yang keluar dari sela-selanya. Ini Bapak Ibu sekalian menggambarkan tentang gigi Rasulullah. Kemudian di sini seperti, ka ini semisal seperti. Maka di sini Bapak Ibu sekalian berarti apa? Tidak ada cahaya tapi seperti cahaya.
Tapi kebanyakan ulama mengatakan di sini ka ini bukan makna seperti, tetapi banyak mengatakan ka itu untuk tambahan saja. Berarti apa maknanya? Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah itu punya gigi seri agak jarang. Apabila dia berbicara, keluar dari sela-sela giginya itu cahaya. Maka ini adalah merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita yang melihat gimana ya Rasulullah keluar cahaya. Rasulullah juga rajin membersihkan gigi dengan siwak. Ini bukan cahaya begitu saja, tapi dia rajin membersihkan, rajin berkumur-kumur, rajin apa? Begitulah gigi Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, nah kita sudah masuk, karena kita musalah Isya, kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah setelah ini Bapak Ibu sekalian adalah tentang khatamun nubuwah yang ada di punggung Rasulullah SAW. Cap penutup segala nabi. Ada itu khatamun nubuwah. Jadi ada stempel di punggung Nabi yang diceritakan nanti oleh sahabat. Stempel itu berbentuk daging kecil. Nah, di situ tertulis khatamun nubuwah. Kecilnya Rasulullah sudah tertulis itu. Ada daging seperti cap khatamun nubuwah. Nah, nanti akan kita baca bab itu nanti dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya sahabat yang melihat sendiri khatamun nubuwah di punggungnya Rasulullah SAW. Bagaimana bentuknya, berapa kecilnya, apa warnanya, nanti lengkap itu gambaran itu dalam hadis-hadis berikut ini. Telah saya sampaikan Bapak Ibu, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.